kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya berharap hari ini saudara ada sukacita, amin. Jangan kehilangan sukacita. Saya juga berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik saja di tengah masa yang sukar, hari-hari yang jahat ini. Amin saudara. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan seperti biasa. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dinyatakan hari ini bagi kami. Kami ada sebagaimana berada karena kemurahan dan rahmat-Mu yang besar. Kami akan masuki dunia kerja kami, tapi kami mendahulukan Tuhan mencari Engkau dan kebenaran-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk diberkati berkata amin. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 ini judulnya perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di ayat 14 dikatakan begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, Tuhan menginginkan agar setiap orang percaya makin hari makin meningkatkan hubungan dengan Dia. Semakin hari semakin intim dan karib dengan Dia seperti hubungan seorang sahabat. Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya. Amin. Orang yang menjadi sahabat Kristus adalah orang yang senantiasa bergaul karib dengan Dia. Seia sekata di segala keadaan, baik itu suka maupun duka. Menjadi sahabat berarti lebih dari sekedar teman. Iya kan? Iya. Jadi menjadi sahabat itu lebih dari sekedar teman. Kedua belah pihak sudah saling mengenal luar dalam, saling memahami, saling berbagi. Itulah sahabat. Jadi ada unsur kesetiaan, tapi juga komitmen di dalamnya. Jadi hubungan persahabatan itu hubungan yang sangat spesial
atau khusus di mana kedua belah pihak saling membagi isi hati, bahkan tidak akan terpisahkan, ya kan? Tidak ada hal yang dirahasiakan. Itulah kalau sahabat. Amin. Nah, penulis Amsal menggambarkan di dalam Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bahkan di Amsal 18 ayat 24, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itulah arti seorang sahabat. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15 yang kita baca tadi, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudara, pada saat kita belajar menjadi sahabat Yesus Kristus, kita sedang belajar untuk mengenal dan memahami isi hati, pikiran, perasaan, dan juga kehendaknya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dan memahami isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan? Tidak lain yaitu melalui firman-Nya. Seperti yang saudara lakukan setiap pagi seperti ini. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Artinya kita tidak lupa memperkatakan kitab Taurat tersebut. Kita tidak lupa untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Merenungkan itu siang dan malam. Dan kemudian seperti Yosua, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau saudara baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Adakah kita mendekat kepadanya hanya ketika sedang dalam permasalahan yang berat? Ataukah kekariban kita dengan Tuhan seperti hubungan antar sahabat di setiap waktu? Sudahkah saudara menjadi sahabat Kristus? Sudahkah engkau layak disebut sebagai sahabat Kristus? Saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu tertulis dalam Mazmur 25 pada ayat 14. Jadi saudaraku yang kekasih, waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, Alkitab bilang, ya, kita perjanjiannya loh, diberitahukannya kepada kita. Ini luar biasa. Artinya tidak ada hal-hal yang rahasia lagi. Karena itu Yakobus mengingatkan kita bahwa pergaulan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Bersahabat dengan dunia atau menjadi sahabat Kristus? Kalau kita menjadi sahabat Kristus, berarti kita harus menjauhi segala keinginan-keinginan duniawi kita. Amin. Nah, karena itu saudara, kalau kita bergaul dengan Tuhan seperti Nuh bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada Nuh. Tuhan akan membukakan segala rahasia yang mungkin tersembunyi, yang terselubung. Ya, sebab itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, dia adalah orang-orang yang
beruntung. Amin. Nah, sekali lagi kita harus memperkatakan firman Tuhan, ya. Kita merenungkan firman Tuhan dan dipastikan ketika kita bertindak hati-hati, sebab memperkatakan, merenungkan, lalu bertindak hati-hati dengan seluruh firman Tuhan, maka dipastikan perjalanan kita adalah perjalanan yang akan beruntung. Hari ini, jika engkau berkomitmen untuk menjadi sahabat Tuhan, seluruh tantangan, kesulitan, pergumulan yang kau hadapi hari ini dan hari-hari yang akan datang, ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan, ada keberuntungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk menjadi sahabat-Mu. Kiranya kami layak menjadi sahabat-Mu dan tidak ada yang dirahasiakan lagi. Perjanjian-Mu Engkau beritahukan kepada kami. Tolonglah kami semuanya, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea. Kiranya berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami di hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, perlindungan Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan kami di hari ini. Kami tidak khawatir, tidak takut apapun, sebab Engkau Immanuel beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, supaya channel ini makin meningkat ya. Dan jangan lupa bagikan link ini kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada